Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya hari ini Kiai? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Eva. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda. Baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait fashion nih Kiai. Ini biasanya ibu-ibu nih. Kita bicara soal hukum fashion ya, hukum berbusana utamanya pada muslimah gitu ya Kiai ya. Nah fashion ini kan kemudian mempengaruhi beragam termasuk juga pakaian kita yang kita gunakan termasuk pakaian untuk beribadah, pakaian mukena begitu ya Kiai. Mukena ini sekarang beragam bentuknya, baik itu dari warna ataupun juga dari kainnya Kiai. Nah sebetulnya bagaimana sih Kiai fikih dalam berfashion untuk kaum muslimah terutama ini Kiai? Saya dulu waktu jadi murid itu pernah punya kepikiran soal hal ini dan saya tanya sama guru saya. Saya masih ingat betul suasana itu, guru saya jawabnya gini Mbak Eva. Faiz, agama itu meletakkan guidance utama ketika alam semesta ini diciptakan, kata guru saya. Itu Allah berfirman wawado'al mizan. Allah meletakkan yang namanya mizan. Mizan itu timbangan. Kita ngerti sekarang itu terserap ke bahasa Indonesia menjadi at-tawazun. Orang yang proporsional dan objektif itu dikatakan dalam bahasa rojulun muttazinun. Yang dia punya ukuran. Maka hidup ini Mbak Eva, kuncinya itu sebetulnya pada ukuran dan timbangan. At-tawazun. Oleh karena itu ketika bicara fashion, itu ada hadis Nabi yang menarik tuh Mbak Eva. Yang terkait dengan yang namanya libasus suhroh. Nah, Asyuhroh itu keterkenalan. Kalau bahasa sekarang pansos. Ya, pansos itu sebenarnya tradisi Arab dulu itu punya apa ya guidance yang unik tuh Mbak Eva. Katanya kalau kamu mau terkenal gampang, kencing saja di sumur air Zam-Zam. Lihat nih, ketika orang menjadi kencing di sumur air Zam-Zam kan heboh tuh. Dia naik sekarang. Kalau mau pemilu tuh elektoralnya, pusat perhatiannya jadi trending kan. Nah, dalam berpakaian juga ada yang seperti itu Mbak Eva. Ada yang namanya orang tuh mau berpakaian supaya dia menjadi trending terlihat orang. Ini bisa dimaknai dua. Baju yang terlalu bagus atau terlalu aneh, atau bahkan baju yang sudah lapuk dan jelek. Misalnya, kalau Mbak Eva sebagai host tentu inginnya terlalu dilihat orang. Karena nanti bajunya akan jadi tren. Kalau setiap Gapai Kemuliaan bisa membuat baju yang berbeda-beda. Salah-salah nanti tukang baju semuanya pasang ini sama Mbak Eva jadi endorse. Nah, saya juga sama kan Mbak Eva. Saya dipahami sebagai tokoh agama. Tokoh agama tuh pantasnya apa? Sederhana. Kemudian saya menurunkan tingkat sederhana itu sampai ke titik yang nadir gitu loh. Saya datang ke sini pakai baju yang sobek supaya Mbak Eva bilang, waduh Pak Faiz itu betul-betul ya zuhud, nggak mau sama dunia. Ketika Mbak Eva punya persepsi seperti itu dan saya menikmati, oh ya kan, baru tahu kan kalau saya itu orang soleh, maka itu juga dilarang oleh agama. Oleh karena itu konsep berpakaian Mbak Eva, yang pertama dia harus ada di tengah-tengah. Bukan dari sesuatu yang menarik perhatian aspek bagusnya atau aspek jeleknya. Dia juga jangan yang terlalu mahal, tapi juga jangan yang terlalu murah. Dia proporsional saja. Nah dalam konteks mukena, ini ada orang bertanya nih karena Mbak Eva nyebut mukena. Kenapa mukena itu kok yang dipermasalahkan? Karena itu berkaitan dengan sholat. Nah jangan kemudian Mbak Eva bilang tadi hanya perempuan aja, laki-laki juga sama. Jangan juga saya memakai sarung yang nanti memancing perhatian orang. Saya juga jangan memakai baju yang misalnya nanti bisa menggoda kehusuan orang. Dan ini tidak ada norma pastinya. Dia pasti ada yang namanya subjektivitas. Misalnya gini Mbak Eva.
Saya dulu ketika belajar itu banyak berkumpul dengan teman-teman yang masih satu rumpun di Asia Tenggara. Cara pakai baju orang Indonesia, Malaysia dan Brunei, pemilihan warnanya itu beda-beda. Ada yang suka bunganya tuh besar-besar, yang putih itu, kemudian ya kayak itu dipakai sholat. Saya berpikir ini kalau sholatnya di Indonesia jadi heboh. Tapi karena ini sholatnya misalnya di satu negeri, saya nggak usah sebut nanti dipotong-potong jadi sara ya, itu biasa aja. Nah, ketika saya memakai warna tertentu yang dipahami oleh orang di sana itu menjadi sesuatu yang biasa, silahkan. Saya di Jogja misalnya sholat Mbak Evani ya pakai beskap, pakai baju lurik, pakai kain batik, ya enggak apa-apa. Tapi kalau di tempat orang lain jangan sampai ini mengganggu. Konteksnya sama Mbak Eva. Jangan sampai orang itu sholat juga ya memakai warna yang mengganggu kehusuan orang di belakangnya. Nah itu berbahaya. Atau yang bagusnya itu di luar nalar. Mbak Eva jangan sampai bikin mukena ada berliannya, terus ada komodo. Nanti orang ketika sholat misalnya di belakang Mbak Eva berjamaah, itu kepikiran kan, ini berapa mukenanya penyiar CNN ini kan harganya ini. Itu kan mengganggu kehusuan. Atau nauzubillah pakai mukena ada gambar paslon di belakang. Ya, dulu saya pernah Mbak Eva ya dikritik teman saya itu ikut saya. Waktu itu saya masih ingat di Mesir. Memang kami berdua itu mau nonton sepak bola bersama di kafe. Saya dulu itu suka sama Real Madrid, teman saya pakai bajunya Barcelona gitu loh. Nah, saat ketika berangkat itu tiba-tiba datang waktu sholat. Ya, saya memang pakai baju biasa, tapi teman saya karena memang mau niat nonton bareng di kafe sudah pakai baju bola. Waktu itu kan fanatisme di negeri Arab tuh agak beda dengan kita, ya agak-agak panas gitu. Karena waktunya sholat sama kita belok ke masjid. Ternyata di masjid itu ada guru kita sholat. Begitu keluar dari masjid dipanggil teman saya. Kamu kalau ke masjid jangan pakai kaos ini. Ini bukan soal aurat katanya. Tapi di masjid ini jangan sampai lebih banyak pendukungnya Real Madrid. Kamu sholat di situ orang ndak husuk gitu loh. Nah itu sebetulnya kata kuncinya Mbak Eva. Jadi kata kuncinya itu tidak bisa ada kepastian, tetapi kembali kepada kepantasan dan kewajaran. Mukena dikasih bordiran, dikasih hiasan yang wajar, ya kata orang itu kalem, itu boleh. Tapi kalau sudah misalnya Mbak Eva nih beli mukena, suaminya bilang ngejreng amat, anaknya bilang mama ini ngejreng amat, asisten rumah tangga, wah ibu heboh banget. Nah sebaiknya itu tidak dipakai. Sebaiknya diganti begitu ya Kiai ya. Gitu. Tidak boleh terlalu bagus tapi juga tidak boleh terlaulu jelek ya, sehingga jangan terlalu menarik perhatian. Mukenanya juga lusuh sehingga ya. akhirnya menarik perhatian juga ya Kiai ya. Baik. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi tapi kita akan break terlebih dahulu. Kita akan kembali saat lagi dengan topik lain. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.